nggak? Ada Rusli Habibie dan keluarganya itu. Aduh mbak, gue kaget loh. Mereka kok pede banget ya, ngaku-ngaku. Diam-diam mereka itu apa ya namanya, diam-diam. Ini gue pakai kacamata agak ke atas ya. Diam-diam mengaku-ngaku katanya Princess tidak move on gitu. Kasihan deh loh. Hutor lo panggola. Ini sebenarnya menurut ini ada berapa orang yang mereka Habibie tidak mau lepasin, mereka nggak ikhlas gitu karena ya memang udah tabiat Mona Arfa begitu, tinggalin gitu aja gitu. Kalau gue kan nggak pacaran, nggak ada hubungan apa-apa, nggak saling kenal. Nah, gue nggak pernah datang rumahnya Rusli, kecuali cucunya Guru Rocky, Zain Latif itu ke rumahnya Rusli. Terus Rusli yang datang ke rumah gue, jadi dobrak kamar gue, seolah-olah ini kayak orang suami istri. Udah ya, ada ini suami istri yang istrinya lagi ngambek, langsung masuk di kamar gitu, langsung dobrak kamar, nggak buka kamar dulu, tiba aja mau masuk, ingat penennya moyang. Emang saling kenangan apa kita masuk kamar ada. Terus ternyata apa? Diam-diam keluarga Habibie dan keluarganya Rusli dan orang Pemprov kemarin itu kan pertama orang Pemprov yang gue dengar. Ini sekarang sudah orang luar. Diam-diam mereka bikin seolah-olah, dibalikin faktanya, katanya Princess Mona Arfa nggak move on, minta kawin. Baru katanya, padahal ada yang bilang lagi, katanya itu perempuan kata minta kawin, kata kita nggak naik apa segala macam baru minta dikawin itu. Oh berarti gue ingat, perempuan lain ini yang orang Manado ini kayaknya ini. Kenapa? Orang Manado kok gue beda jauh banget. Aduh, gue cuma karena pernah makan Cina makanya muka gue agak sedikit minahasa gitu. Rusi nggak suka orang begitu sebenarnya. Rusi, jadi kalau nggak suka kenapa lu naiki itu perempuan, dasar bodoh. Perempuan juga bodoh maunya memang kok perempuan murang gitu loh kan anunya Rusi juga kan, istrinya Rusi juga itu kan cuma didapat begitu juga dulu. Main dia begitu. Gue aja mau didapetin begitu cuma nggak bisa. Dia sampai mau peluk, mau angkat, mau bawa lari dari rumah gue apa segala macam, utusnya tidak bisa. Akhirnya dia sendiri datang kemari mau angkat gue dengan paksa. Untung pinggangnya Rusli nggak bisa ngangkat orang gitu. Alhamdulillah aman gue di situ. Tunggu gue kasih tahu ya. Rusli kamu itu ya, dan keluarganya Rusli dan orang-orangnya Rusli itu ya. Kalau kalian itu abis aku naik kamar dengan batade atau hewan atau binatang dari mana, jangan bawa-bawa Princess Mona Arfa dong. Princess Mona Arfa itu nggak pernah ini kacamata sempit, nggak pernah kenal sama kamu gitu. Princess Mona Arfa itu nggak pernah kenal sama kamu, nggak saling kenal sama kamu. Kenapa lu bawa-bawa nama gue? Pakai malu dong Rusli. Mana istrimu videonya peset lagi. Pakai malu dong. Kenapa sih ini kayak gue kayak ustazah aja nih gue. Kayak lagi ngajar nih. Maklum dari acara 7 bulanan nih gue. Rusli, pede-pede banget sih lo abis naiki perempuan lain, lo bawa nama gue seolah-olah gue itu yang perempuan yang kamu bawa-bawa minta dikawini, paksa-paksa kamu minta dinikah ya. Jangan balikin fakta dong. Aduh pertengkaran kita ini pertengkaran yang sensitif. Lu kok bawa-bawa kok yang kamu naiki Pombolo atau kamu naiki PSK dari mana? Lu bawa nama gue. Aduh, lu berarti tandanya lu nggak move on lon. Jangan kau balikin fakta seolah-olah aku yang nggak move on. Hutu mati. Sadar diri dong. Sadar diri dong. Cuma aci sadar diri dong. Masa gue busu-busu begini, atau gue sudah jatuh miskin, atau gue sudah yang penting gue sudah pernah kaya dan gue turunan raja, jadi sorry ya. Gue itu kalau ngomong itu begitu orangnya sukanya ngeledek gitu. Abis lu ngaku-ngaku, abis lu bercinta sama nenek-nenek, lu bawa nama gue seolah-olah itu perempuan yang habis kamu ajak atau habis kamu perkosa kemari, lu bilang gue ember. Emang kodonya Mona Arfa itu sama dengan Tele Habibie ya? Beda. Tele Habibie Televisa, kalau Mona Arfa itu kodo ningrat. Jadi beda itu guys. Jadi jangan sama-samain keluarga penzina sama keluarga turunan raja gitu. Maaf ya bibir gue agak bengkok-bengkok sedikit. Inces kalau ngomong agak sedikit meledek. Ya iyalah. Enakan main di aib ya. Karena yang punya aib kan Rusli dan keluarganya. Jadi gue tuh asik main-main di aib mereka. Suka-suka gue. Gue injek-injek aibnya mereka. Mau gue bilang Televisa ke, gue bilang otomatis ke, mau dilaporin ke polisi mah, gue mah bebas-bebas aja lah. Ya iya kok. Karena gue mau dikira nggak marah gue, karena gue orangnya nggak pusing-pusing. Kebetulan aja gue orangnya, gue mau kedua sesuatu, gue mau ke jilbab gue ini. Iya karena gue bukan Televisa lah, beda lah.
Ya, jadi untung Tuhan kasih mental kuat gue yang iseng-isengin fitnah mereka gitu. Aduh, main hayal tinggi keluarga Habibie. Hehehe, emang ini adek lu ya yang sembarangan nikah. Boleh hutu dari mana belum main nikah semua. Kok gak Rusli kan yang penting ada hutu seka. Begitu juga kan Rusli kan yang penting ada kodo, mau kodo binatang kek, mau kodo hewan kek, kodo lo apula kek, pokoknya seka gitu. Beda dengan Mono Arfa. Mono Arfa milik, kalau laki-lakinya walaupun mereka mau seka-seka sanain perempuan, tapi kan mereka milik, mereka mau nikah itu nanti orang yang bagaimana dulu. Gitu. Apalagi kalau bapak gue itu penganut banget itu kalau sistem raja gitu. Dia itu anak laki-laki yang tertua aja pengangguran, dia tidak sekarang biasa senang kan kakak gue satu. Datang perempuan, datang melamar laki-laki dengan datang melamar ini perempuan dengan bapaknya, datang ke bapakku kasih amplop. Dia kasih uang begini. Dia bilang kata dia tidak akan kasihkan anaknya walaupun anaknya pengangguran gitu. Kan apa? Orang-orang itu ngincar kita itu ya oke lah kalau kita masih ada duit itu oke, masalah itu dia oke. Kita masih tinggal di rumah besar apa oke. Sekarang kan gue kan udah miskin, udah keren lah gitu ibaratnya. Bapak gue itu bukan miskin kenapa? Dia sekedar sedekah, bagi-bagi uang ke orang-orang yang kurang ajar itu. Orang yang sudah dibantu tapi dia tahu diri. Itu kayak salah satunya keluarganya Rusli Habibie. Contoh maksudnya ya. Lipanya Rusli dan keluarganya. Jadi mereka itu udah potong cerita aja, jangan jumlah kita fokus ulang ke itu pernikahannya itu. Katanya itu aku suka-suka sama si Rusli. Geleter banget ya pakai jilbab begini. Iya tunggu. Dan satu lagi tekstil di jalan. Pakai sadar diri dong. Untuk satunya kami itu kakek-kakek lansia. Gimana gue umuran gitu, umur 22 atau 21 gue itu. Soalnya sekitaran begitu, bawa aku gandeng-gandeng sama opa-opa. Ih, malu lah. Kalau muka sekarang begini mungkin boleh ya. Tapi umur kami yang kembali yang dulu yang muda, yang itu jangan umur sekarang. Kalau sekarang ini jauh banget kayak opa buyut lu, kayak opa buyut gue. Belum lagi katanya begini kalau kamu nikah sama Rusli jadi ibu gubernur lah. Jadi ibu gubernur gue sebelum dia jadi gubernur gue sudah jadi turunan raja, jadi itulah ibaratnya, tapi turunan raja panjang masa tuh. Tunggu potong cerita lagi. Terus kalau misalnya ibu gubernur, iya baru aku jawab di WA gini dengan lembut. Iya kalau aku jadi ibu gubernur, begini aku gandeng opa-opa langsia bawa di jalan, belum lagi didorong-dorong kursi roda. Bukannya bergaya pakai beginilah, pakai begini, pakai songket atau pakai kebaya, atau pakai rumah-rumah dinas atau acara-acara kenegaraan gitu. Ini malah pakai songket, pakai atau kebaya, dorong-dorong opa-opa, kakek-kakek langsia ke kursi roda, belum lagi bawa kateter ke rumah sakit apa segala macam, pispot buat suami. Kan kalau suami kan kena stroke dan segala macam itu pasti istri akan turun tangan walaupun istrinya banyak atau walaupun banyak pembantu segala macam, tetap aja namanya harus istri yang turun tangan ya, setidaknya dia cuma pegang-pegang begini kateternya. Nyokap gue aja bagian kakak gue itu kalau bagian kateter sama itu gue orangnya penjijik suka muntah. Masalahnya gitu sampai gue bawa sampai makan. Jadi aku tuh nggak bisa biam gitu-gituan gitu. Terus mungkin sekarang kalau seandainya gue nikah sama si Rusli, dua lansia yang gue urusin, nyokap gue, belum lagi si Rusli, satu dorong kereta sini, satu dorong kereta sini, jadi dua ini kayak punya bayi kembar gitu dorong, seharusnya troli bayi, ini dorong kursi roda, langsia, kenapa tuh gue itu heran banget ya sama orang-orangnya Rusli, sama keluarganya Rusli atau orang yang baru mengenal pejabat begitu ya, istilah begitulah atau istilah pemerintahan gitu. Orang kan mereka kalau Rusli kan nanti sekarang baru mengenal begitu. Kalau kita kan udah zaman Bahino dulu lah. Jadi udah apa buyut gue lah gitu. Jadi gue itu heran sama mereka ya. Mereka tuh kok sebangga begitu ya punya jabatan, baru jabatan begitu aja mereka udah gila banget ya. Tergila-gila jadi ibu gubernur gitu. Orang-orang luar aja, begini kamu jadi ibu gubernur apa segala macam. Ibu gubernur. Kalian tuh mikir dong, ibu gubernur itu bagaimana dulu? Kalau seandainya gubernurnya itu tidak terlahir dari perempuan Otapu Ombongo atau keluarga Mesung, gue nggak mau nanti kotor loh darah gue. Bukannya gue mulut Judas atau enggak. Ya namanya kita kan masih turunan raja, turunan biru ya gitu. Tetap sila-sila keturunan gue itu anti dengan Rusli Habibie punya darah. Ibaratnya itu Habibie dengan Mona Arfa itu bagaikan minyak dan bumi. Walaupun itu Rusli Habibie sudah jadi gubernur atau jadi presiden atau jadi apa, tetap jatuh di tempat lain gitu. Seperti ibaratnya itu sila-sila keturunan ya, bagaikan air dan bumi atau tidak minyak dan air gitu, jadi nggak bisa menyatu. Rusli memaksakan dia itu bangga nikah sama Mono Arfa karena ada turunan bangsawan, turunan darah biru. Makanya itu orang Minahasa, orang Manado itu cuma dibikin semua, dinaik-naiki tapi nggak dianu. Rusli cari orang begitu sebenarnya karena istri-istrinya juga ini ya walaupun masih ada nama yang salah satunya istri keduanya, tapi kan tetap aja dibawa-bawa perempuan itu pernah dia pakai kamari lagi waktu belum waktunya nikah sudah dipakai gitu.
udah gak usah pelakor lagi itu ibaratnya. Gue mau dipaksa